Pak Gatot, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang pertama, saya atas nama pribadi, atas nama forum, mengucapkan mohon maaf lahir batin kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir dalam Zoom meeting saat ini. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas di Lingkungan Hidup yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekdis, Bapak Insinyur Yebi Suherman MM, yang kami hormati tokoh kita, tokoh lingkungan hidup kita, Bapak Dr. Rahmat Salam, yang saya hormati Pembina Adiwiyata Nasional dan juga tim dari KLH, Ibu Aulia, yang saya hormati Bapak Gatot Soekartono selaku Kasih Adiwiyata Kota Tangsel. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah, siang hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, mohon dijawab, nanti saya akan menyampaikan salam Adiwiyata. Bapak Ibu masih ingat ya, salam Adiwiyata ya. Salam Adiwiyata. Bersih sekolahku, lingkunganku, cerdas kotaku. Cerdas kotaku. Ya. Ulangin, Pak Ilman, tolong dibunyikan dulu Pak Ilman ya. Salam Adiwiyata. Bersih sekolahku, asri lingkunganku, cerdas kotaku. Ya, mudah-mudahan Tangsel benar-benar seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita bincang-bincang aja. Baiklah, ada 3 hal yang ingin kami sampaikan di kesempatan ini. Yang pertama yaitu program forum Adiwiyata di Kota Tangerang Selatan. Mungkin Pak Ilman bisa menyampaikan PowerPoint-nya. Atau Pak Ikhwan, PowerPoint-nya. Bapak Ibu sekalian, program Forum Adiwiyata di Kota Tangerang Selatan, alhamdulillah forum sudah berjalan kurang lebih 1 tahun, dan alhamdulillah forum sudah melakukan berbagai kegiatan, diantaranya ya Bapak Ibu, program utamanya adalah melaksanakan Perwal nomor 9 tahun 2016. Mungkin Bapak Ibu sudah paham apa itu Perwal nomor 9 tahun 2016. Mungkin Pak Gatot ingat apa itu Pak Gatot perwalnya? Atau mungkin hadirin ada yang masih ingat Perwal nomor 9 tahun 2016? Lupa ya. Lupa nih udah. Lupa ya. Perwal nomor 9 tahun 2016 yaitu bahwa seluruh sekolah yang berada di Kota Tangerang Selatan, baik dari TK, RA, sampai dengan SMA, SMK, MA, harus wajib mengikuti kegiatan Adiwiyata. Itu perwalnya, alhamdulillah sampai hari ini sebagian besar sudah kita laksanakan. Bapak Ibu sekalian, untuk forum punya beberapa kegiatan. Di antaranya kita sudah melaksanakan berkali-kali bintek. Bintek yang terakhir yaitu dilaksanakan di Hotel Pipe ya Pak. Hotel di BSD, alhamdulillah diikuti lebih dari 100 peserta. Kemudian yang selanjutnya bahwa kita juga membina ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Tangerang Selatan, baik itu dari TK sampai dengan SMK. Kemudian melaksanakan penilaian, ya, penilaian Adiwiyata tingkat Kota Tangsel. Ya, alhamdulillah kemarin tahun 2019 sudah kami laksanakan, dari tim forum sudah melaksanakan penilaian dan hasilnya kemudian dilanjutkan ke tingkat provinsi. Jadi kemarin bulan Maret sebelum COVID-19 ini menyebar, bahwa tim dari provinsi sudah melaksanakan penilaian Adiwiyata tingkat provinsi. Kemudian forum juga melaksanakan
berbagai macam perlombaan, termasuk yang hari ini dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup, forum melaksanakan lomba vlog. Silahkan nanti Pak Bambang hubungin sama Bu Lia, Bapak Ibu yang belum ikut silahkan mengikuti. Kemudian juga pembinaan kader-kader Adiwiyata. Ya, alhamdulillah ada kader-kader yang sudah kita bina, ada Saka Kalpataru juga, ada Saka apa Pak Gatot di dalam pramuka itu, Saka Bayangkara juga sudah ada ya, alhamdulillah sudah dilaksanakan. Saka Wana Bakti ya, alhamdulillah. Nah, ini program-program yang dilakukan, termasuk kita mengadakan pembinaan terhadap forum, yaitu sudah melaksanakan Zoom meeting berkali-kali karena kondisi seperti ini, alhamdulillah Bapak Ibu. Hasilnya data sekolah di Adiwiyata Kota Tangsel, Pak Ekwan mungkin disampaikan, bisa di slide nomor 3 ya, data sekolah Adiwiyata Kota Tangsel. Atasnya lagi Pak, sebelumnya Pak. Ya, sebelumnya. Terus naik terus sebelum yang atas Pak. Atasnya lagi sebelumnya. Atasnya lagi. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian perlu kami sampaikan. Atasnya sedikit Pak. Lagi yang data siswa tadi. Lagi satu lagi. Ya, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sampai hari ini, sampai tahun 2020 ini, kita punya data, yaitu sekolah Adiwiyata Mandiri, itu berjumlah 6 sekolah. Kemudian Adiwiyata Nasional, itu ada 13 sekolah. Nah, ini ada 13 sekolah. Kemudian Adiwiyata Provinsi tahun 2019 itu ada 19 sekolah. Nah, tahun 2020 ini kemarin Pak Gatot mengusulkan. Nggak tahu yang diusulkan berapa jumlahnya. Insya Allah yang lolos adalah 16 sekolah. Jadi Bapak Ibu yang kemarin dinilai tingkat provinsi, insya Allah nanti akan lolos menjadi sekolah Adiwiyata tingkat provinsi tahun 2020 ini. Kemudian Adiwiyata Kota yaitu sejumlah 95 sekolah. Kemudian calon Adiwiyata Kota yang harusnya dinilai pada akhir Maret kemarin, karena ada COVID ini, sehingga calon Adiwiyata Kota ini kemungkinan akan di-reschedule jadwalnya. Setelah nanti kondisi sudah aman, kami akan melaksanakan penilaian calon Adiwiyata tingkat kota. Baik Bapak Ibu, lanjut. Nah, sekarang kita, nah di sini Bapak Ibu, Permen nomor 53 tahun 2019 ya, yang disebut dengan apa itu Adiwiyata. Ternyata Adiwiyata itu mungkin kalau Bapak Ibu kalau dulu tempat yang ideal, tapi sekarang itu menurut Permen ini bahwa Adiwiyata itu adalah penghargaan yang diberikan oleh pemerintah, baik pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, kepada sekolah yang berhasil melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan di sekolah masing-masing. Jadi sekolah yang berhasil melaksanakan PBLHS itu mendapatkan predikat sekolah Adiwiyata. Nah, gerakan peduli dan berbudaya lingkungan itu disebut dengan istilah gerakan PBLHS. Jadi istilahnya Adiwiyata diganti dengan PBLHS atau gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu mendapatkan penghargaan, itu setelah sekolah Bapak Ibu itu melaksanakan semua program, ya, program-program atau gerakan PBLHS di sekolah. Dan penghargaan ini adalah bonus setelah Bapak Ibu melaksanakan dengan sungguh-sungguh program-program dari PBLHS. Jadi targetnya bukan penghargaannya, tapi targetnya adalah
bagaimana kita mewujudkan gerakan PBLHS di sekolah. Nah, gerakan PBLHS itu sendiri adalah aksi kolektif. Jadi dikerjakan secara bersama-sama seluruh warga sekolah, dari kepala sekolah sampai dengan cleaning service, OP dan sebagainya, secara sadar, secara sukarela, berjejaring, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh sekolah dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup. Jadi tidak pas mau dinilai aja melakukan PBLHS, tapi setiap harinya, setiap saat, bahwa PBLHS itu harus sudah melekat pada diri warga sekolah. Lanjut, Pak. Tujuan dari gerakan PBLHS. Tujuannya yang pertama adalah mewujudkan perilaku warga sekolah yang menerapkan perilaku ramah lingkungan. Yang kedua, meningkatkan kualitas lingkungan hidup sekolah dan lingkungan hidup sekitar serta daerah di mana sekolah itu berada. Jadi insya Allah Bapak Ibu, dengan melaksanakan PBLHS ini, insya Allah ya kita bisa menyekat penyebaran COVID-19. Karena di dalam PBLHS itu muatannya sangat luar biasa kalau dilaksanakan dengan baik dan benar. Tapi kalau hanya sekedar mengejar penghargaan, ya tidak ada hasilnya. Tapi kita coba, mari kita renungin apa isi dari gerakan PBLHS itu. Selanjutnya, penerapan perilaku ramah lingkungan di sekolah diantaranya yaitu menjaga kebersihan sanitasi dan drainase, memilah dan membuang sampah pada tempatnya. Apa yang disampaikan oleh Pak Sekdis tadi bahwa tempat sampah kita sudah ambrol kan gitu kan, karena saking banyaknya sampah. Nah, bagaimana caranya? Melalui PBLHS ini, insya Allah kita bisa mengurangi tumpukan sampah yang ada di Cipecang. Ya. Karena sekolah menerapkan kebijakan-kebijakan yang tidak menimbulkan sampah. Contohnya salah satunya adalah siswa membawa tempat makan dan tempat minum dari rumah. Kantin dilarang menjual makanan yang dibungkus atau yang dikemas menggunakan plastik, styrofoam, dan juga aluminium foil. Coba Bapak Ibu bayangkan berapa puluh ribu siswa kita yang ada di Tangsel ini. Kalau seandainya siswa-siswa kita ini ya membawa tempat makan dan tempat minum dari rumah, sampah akan sangat berkurang dalam jumlah yang sangat luar biasa. Kemudian juga kita bisa memanfaatkan sampah itu, memilah dan membuang di tempatnya, kemudian mengolahnya melalui 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian menanam dan memelihara pohon di sekolah. Kemudian juga menghemat energi, yaitu energi air dan listrik. Kemudian juga transportasi yang ramah lingkungan. Mungkin Pak Gatot sudah ke Jepang, bahwa di Jepang itu jarang sekali sepeda motor. Kalau anak dari SD sampai SMA jalan kaki. Sedangkan untuk mahasiswanya naik sepeda. Nah, di sini kalau di Tangsel ini, anak SMP, SMA, SMK semuanya bermotor. Berapa jumlah polusi yang ditimbulkan oleh anak-anak kita. Selanjutnya, pelaksanaan gerakan PBLHS itu diikuti oleh siswa SD. Kalau di Tangsel ini dari TK. Nah, alhamdulillah saya kemarin pernah berkunjung di salah satu TK di Madrasah Pembangunan Pamulang. Sangat luar biasa di sana. Bu Linda ada mungkin. Ya, sangat luar biasa, dari TK saja sudah bisa menerapkan PBLHS. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan TK-TK yang lain juga mengikuti.
Kemudian juga alhamdulillah di sini juga ada salah satu sekolah dari SD Mater D, SMP Mater D yang sangat luar biasa komitmennya dalam gerakan PBLHS. Kemudian tingkat SMA, SMK, ya, dan juga aliyah. Ini semua harus melaksanakan gerakan PBLHS apabila berada di wilayah Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya. Nah, ini adalah komponennya, Bapak Ibu. Komponen gerakan PBLHS itu gampang. Cuma ada 3. Komponennya yang pertama, perencanaan gerakan PBLHS. Yang kedua, melaksanakan apa yang sudah direncanakan dalam program PBLHS tersebut. Dan yang ketiga adalah mengevaluasi pelaksanaan gerakan PBLHS. Jadi direncanakan dulu, kemudian setelah direncanakan, dilaksanakan apa yang sudah direncanakan. Yang ketiga adalah dievaluasi, sudah benar atau belum yang sudah dilaksanakan tadi. Gampang kan Bapak Ibu ya? Insya Allah mudah semuanya. Nah, kita lihat selanjutnya. Perencanaan. Kita lihat. Perencanaan apa sih yang harus ada di dalam perencanaan? Yang pertama adalah evaluasi diri sekolah masing-masing. Saya yakin setiap sekolah mempunyai EDS. Coba Bapak Ibu lihat EDS-nya. Apa yang nilai mutunya yang kurang di dalam EDS tersebut. Kemudian yang kedua, selain EDS adalah ada hasil identifikasi potensi dan masalah lingkungan hidup atau istilahnya disebut IPMLH atau kalau dulunya dalam permen yang dulu disebut dengan kajian lingkungan. Kajian lingkungan mungkin Bapak Ibu masih ingat ya, ada 5 hal yang dilihat, yaitu yang pertama adalah sampah, ya, bagaimana pengolahan sampahnya, bagaimana mengurangi upaya pengurangan sampah, ya. Kemudian bagaimana cara pemanfaatan sampah yang sudah ada. Nah, itu tentunya nanti dibuatkan program. Insya Allah dengan pengolahan sampah dengan baik dan benar, ya, Kota Tangerang Selatan terbebas dari tumpukan sampah. Kemudian juga yang kedua, energi, penghematan energi, ya. Atau mungkin bahkan ada menciptakan energi alternatif. Banyak sekali anak-anak kita, anak-anak SMK yang menemukan inovasi-inovasi baru. Seperti contohnya pohon kedondong, ya, yang menghasilkan energi listrik. Kemudian juga belimbing buluh juga menghasilkan energi listrik. Ya, kemudian juga masih banyak ya kegiatan seperti jarak ya. Itu adalah energi alternatif hasil inovasi anak-anak kita. Kemudian yang berikutnya yaitu keanekaragaman hayati. Ternyata keanekaragaman hayati ini sangat penting bagi kehidupan kita, khususnya di sekolah. Contohnya kalau sekolah gersang pasti panas, oksigennya kurang, karbon dioksidanya banyak, setiap hari menghirup karbon dioksida. Nah, untuk itu bagaimana supaya sekolah kita itu banyak oksigennya, sehingga anak-anak kita menghirup oksigen dan bermanfaat untuk daya pikir anak-anak semuanya. Kalau sekolah gersang otomatis pembawaannya ngantuk, ya, pembawaannya ngantuk di sekolah. Tapi insya Allah kalau Bapak Ibu kendala dengan tanaman, kami dari forum bisa memfasilitasi pengadaan tanaman tanpa bayar, tanpa membeli, insya Allah ya Pak Gatot ya. Kemudian juga inovasi dalam menanam. Bagaimana dengan sekolah yang sempit? Tidak ada masalah. Ya, ada penanaman dengan sistem urban farming. Penanaman dengan media polybag, dengan bekas botol,
dengan bekas cat, ya. Walaupun tempat sempit, insya Allah tidak ada masalah. Tergantung dari kreativitas kita semuanya. Dan insya Allah kalau kita terapkan PPLHS ini, insya Allah ya COVID-19 tidak akan menyebar kemana-mana. Karena pertama sehat siswanya. Kedua kita bisa memanfaatkan lahan untuk penanaman toga. Ya, tanaman obat keluarga. Walaupun di rumah bisa. Siswa di rumah bisa menanam. Ya, siswa yang tidak punya tempat bisa di lantai atas juga bisa. Ya, di dinding-dinding temboknya juga bisa, pagar-pagarnya. Insya Allah Pak Joko, tanpa 10 menit lagi Pak Joko. Berapa Pak? 10 menit lagi ya? 10 menit lagi? Ya. Oke ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang selanjutnya adalah air, penghematan air. Kita lihat selokan kita, drainase kita, menggenang air atau tidak. Ya. Kemudian ada kotorannya tidak, ada jentik-jentiknya tidak. Nah, di sini juga menyumbang proses kesehatan kita. Kalau seandainya kita temukan ya selokan-selokan kita yang mengenang air, harus segera kita atasin, ya. Genangan-genangan air harus kita atasin dengan cara pembuatan biopori, dengan cara mengalirkan agar meresap ke dalam sumur resapan. Insya Allah kita tidak akan kekurangan air. Dan juga kita juga akan melihat apakah keran-keran kita itu ngocor atau tidak. Ya, ini semuanya butuh kepedulian kita. Dengan lingkungan yang bersih, dengan drainase yang bersih, hidup kita, anak didik kita juga akan sehat. Kemudian yang berikutnya adalah makanan. Kantin sehat adalah penyokong kesehatan terbesar dari bagian dari anak-anak kita. Kantin tidak boleh menjual makanan yang mengandung bahan pengawet. Kantin tidak boleh menjual yang mengandung bahan pewarna yang berbahaya. Kantin tidak boleh menjual makanan yang mengandung bahan pengenyal. Nah, ini sangat penting sekali. Ya. Kemudian juga kantin tidak boleh membungkus makanan dengan bungkus yang mungkin istilahnya seperti plastik, styrofoam maupun aluminium foil yang susah untuk diuraikan. Ini adalah manfaat dari kajian lingkungan sekolah kita. Selanjutnya pelaksanaan yang kedua yaitu pelaksanaan gerakan PBLHS. Nah, pelaksanaannya bagaimana diintegrasikan dalam mata pelajaran baik mapel umum maupun ekstrakurikuler, dan juga melalui pembiasaan diri. Nah, pembiasaan diri ini yang sangat penting dalam hal bagaimana kita mencegah COVID-19, mencegah penyebaran COVID-19, membiasakan diri cuci tangan, ya, pembiasaan diri menjaga kebersihan lingkungan, pembiasaan diri kita pakai masker, ya, pembiasaan diri kita makan makanan yang sehat, ya. Insya Allah kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 ini. Jadi sangat penting sekali gerakan PPLHS ini dalam rangka untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kemudian juga dalam kegiatan-kegiatan lingkungan, ya, jadi Adiwiyata itu tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan kita, lingkungan sekolah saja, tapi juga lingkungan sekitar. Dan juga harus dikomunikasikan melalui jejaring sosial. Ya, selanjutnya lanjut Pak. Yang ketiga yaitu evaluasi. Setelah kita laksanakan kegiatan-kegiatan itu, tentunya kita akan selalu mengevaluasi. Dilihat sesuai enggak rencana dengan pelaksanaan programnya. Ya, kalau sesuai berarti harus ditingkatkan. Kalau tidak sesuai harus dievaluasi kembali. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu mungkin dalam hal gerakan PPLHS. Selanjutnya yaitu bagaimana Bapak Ibu sekalian, lanjut Pak. Ini adalah kriteria sekolah adiwiyata atau sekolah yang melaksanakan PPLHS. Komponen 1
yang 4 standar tadi nilainya maksimal 20. Komponen 2 yang ada 11 standar itu nilainya maksimal 60. Dan komponen 3 yang ada 2 standar yaitu nilainya 20. Jadi nilai maksimal adalah 100. Ini kalau kriteria penilaian penghargaan sekolah adiwiyata. Kalau bagi Bapak Ibu yang siap untuk melaksanakan penilaian adiwiyata baik tingkat kota, provinsi, nasional maupun mandiri. Selanjutnya, Pak. Satu slide lagi di atasnya ini. Upaya memutus penyebaran COVID-19 melalui gerakan PBLAS. Membudayakan hidup bersih. Gerakan PBLAS selalu berusaha dalam penanaman budaya hidup bersih, baik budaya bersih terhadap diri sendiri, yaitu melalui cuci tangan setelah melakukan kegiatan, kemudian juga budaya hidup bersih terhadap lingkungan sekitar. Karena apa? Sekolah yang melaksanakan PBLAS, saya yakin tidak ada lingkungan yang kotor. Karena semuanya dibagi dalam pokja, kelompok kerja. Bagian kamar mandi, kelompok kerjanya siapa? Kemudian halaman, kelompok kerjanya siapa? Kemudian kantin, kelompok kerjanya siapa? Sanitasi, kelompok kerjanya siapa? Toga, kelompok kerjanya siapa? Insya Allah. Ya, ini contohnya, kalau Bapak ingin melihat, Bapak Ibu mau melihat contoh yang real, silahkan datang ke SMK Negeri 4. Ada Pak Bambang ya? Ya, silahkan. Pokja-pogjanya itu sangat luar biasa di SMK Negeri 4. Bapak Ibu bisa meniru pola kehidupan atau pola penerapan PBLAS di SMK Negeri 4 yang terkelompok dalam pokja-pokja. Kemudian mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, yaitu melalui penyediaan kantin yang sehat. Jangan sampai ada kantin itu asal-asalan, asal jual, asal laku, asal ini, nggak boleh. PBLAS ini menerapkan bahwa kantin kita harus sehat, harus bergizi, ya, harus tidak mengandung zat-zat yang berbahaya. Kemudian yang berikutnya membudidayakan tanaman, khususnya dalam hal pencegahan ini bisa tanaman toga, menanam binahong. Ya, mungkin Bapak Ibu tahu binahong itu manfaatnya untuk kesehatan tubuh. Menanam jahe untuk kesehatan tubuh. Apakah perlu tanah yang luas? Tidak. Cukup dengan polybag. Menanam jambu jeruk lemon yang menurut sementara ini bahwa jeruk lemon itu bisa menyembuhkan COVID-19. Tanam di pot bisa. Ya. Jadi tidak ada masalah dengan kondisi lokasi atau tempat kita yang sempit atau luas, tergantung dari niat kita untuk melaksanakan program-program tersebut. Kemudian membudayakan tanaman, ya. Kemudian juga kalau di dalam PBLHS ini pembudidayaan tanaman itu sudah diajarkan dari pembibitan sampai ke pemeliharaan, ya. Sudah diajarin bagaimana, sudah dibagikan tugas. Siswa melaksanakan pembibitan atau tidak. Kemudian siswa menanam atau tidak. Kemudian siswa memelihara tanaman atau tidak. Kalau PBLAS ini benar-benar diterapkan, insya Allah akan sangat bermanfaat bagi generasi bangsa yang akan datang. Kita contoh, saya pernah datang ke SD Cabai Udik 3. Ya, di atasnya itu ada toga, di bawahnya ada kolam ikan. Ini luar biasa sekali, alhamdulillah Bapak Ibu bisa contoh inovasi-inovasi itu. Ada juga di Cabai Ilir 2, di lantai 3-nya itu ada pohon, ada buah-buahan. Ya, ada tanaman yang Pak Warjoko 5 menit lagi ya. Oke, terima kasih Pak Gatot. Ini Pak Rahmat Salam sudah nongol nih, maaf Pak Melalui Rahmat Salam. gerakan ini. Pasda, selamat datang Pasda, selamat bergabung. Selamat datang Pak Dr. Rahmat Salam. Mohon maaf, mohon izin. Ya, inilah Bapak Ibu inovasi-inovasi ini yang perlu kita terapkan di sekolah agar dalam kondisi apapun tubuh kita, tubuh anak kita, budaya hidup bersih, budaya hidup
sehat, insya Allah akan terbiasa dan akan kuat daya tahan tubuhnya sehingga COVID-19 tidak bisa menyebar khususnya di Tangsel ini. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Bila topik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.